Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di budidaya jamur, tepatnya berada di Jalan Karudin Nasution. Dan kali ini saya akan mereview bagaimana sistem budidayaan jamurnya dan bagaimana sistem manajemennya, mulai dari awal mendapatkan bibitnya hingga ke tahap bagaimana sistem pemasarannya. Penasaran dengan sistemnya bagaimana? Saksikan video ini sampai habis. Kali ini kita akan wawancarai oleh ownernya langsung bagaimana sistem pembudidayaannya. Jadi mulainya itu gimana, Om? Mulai pembudidayaan jamur. Nah, dalam budidaya jamur ini sama dengan buat kue kan. Jadi pertama persiapannya, bahan-bahannya, peralatannya kayak gitu kan. Kalau untuk jamur tiram ini kita persiapan dulu untuk medianya. Nah, media ya. Kalau jamur tiram itu kan medianya dari serbuk kayu. Oh, serbuk kayu. Serbuk kayu. Kemudian ada campurannya, ada dedak, ada kapur dan lain-lainnya. Gitu. Dedaknya tuh dedak apa, Om? Kalau dedaknya dedak padi. Padi ya. Nah, dedak padi. Kemudian dicampur, diaduk. Setelah diaduk, dikompos. Kompos dulu, didiamkan dulu. Di plastik itu ya, Om? Ya, bisa dikompos dengan ditutup dengan plastik, bisa juga dilepas. Biasanya tergantung serbuknya. Oh, tergantung serbuknya, kemudian tergantung dari pengalaman petaninya masing-masing. Kemudian kalau untuk pakai plastik itu biasanya namanya kompos anaerob, jadi tanpa udara kan. Oh, tanpa udara. Nah, ditutup plastik, kemudian dengan pakai udara tanpa ditutup dengan plastik atau terpal. Nah, dan setelah di kompos tadi dimasukkan ke dalam plastiknya, plastik jamur atau biasanya kalau istilahnya logging. Nah, beloggingnya. Kemudian setelah di logging masuk dari plastik, kemudian dikukus Dimasak itu ya, Om? Dimasak ya, Yang di kompor tadi ya. Dimasak itu biasanya sampai dapat suhu sekitar 100 derajat lah. berarti mendidih, Om? Ya, sampai air mendidih. Tapi air mendidih itu kan paling 1 jam udah mendidih airnya. Cuman dapat suhu di dalam drumnya itu 100 derajat gitu. Biasanya sekitar 8 sampai 10 jam. Nah, setelah dikukus, didinginkan mungkin 1 hari 1 malam lah kan. Setelah itu dibibit, kemudian dimasukkan ruang inkubasi. Itu caranya gimana, Om? Pembibitannya sama inkubasinya? Kalau pembibitannya tinggal masukkan bibitnya aja, yang penting peralatannya steril. Oh, bibit yang kayak tape tadi ditaburkan yang dalam botol tadi kan. Nah, itu masukkan ke dalam backlognya. Setelah itu dibiarkan di ruangan, itu namanya inkubasi, di ruang inkubasi. Plastiknya nggak usah dibuka, Om? Nggak usah dibuka. Jadi istilahnya setelah dibibit, tutup ya diganti dengan koran. Oh, tutupnya diganti kayak koran atau kertas-kertas gitu ya? Kertas itu ya. Jadi itu tujuannya supaya tetap ada sirkulasi udara dari luar. Nah, tapi tidak berpengaruh terhadap dari bakteri-bakteri atau jamur-jamur liar dari luar. Jadi, Om, itu satu bibit itu bisa berapa kali panen? Kalau untuk satu backlog itu tidak bisa dipastikan berapa kali panennya, tapi rata-rata biasanya sekitar 4 kali lah rata-rata satu backlog ya. Tapi kalau untuk total panennya bisa dihitung. Tapi setiap petani itu juga beda-beda hasil hitungannya. Itu tergantung dari yang pertama nutrisi yang dipakai, kemudian kepadatan backlognya, kemudian suhu kelembapan di dalam tumbungnya. Nah, tapi kalau normalnya yang punya kami ini biasanya minimal 1/3 dari berat backlognya. 1/3 ya? Nah, ya. Biasanya satu berat. Kalau untuk berat backlog kami itu biasanya rata-rata 1,5 sampai 1,7 kg. Ya, jadi hasilnya biasanya 5 sampai 6 ton untuk satu backlog selama masa panen yang tadi. Mungkin biasanya sekitar 3 bulan tuh biasa, 3 bulan atau lama 4 bulan. Itu terus bergiliran gitu ya, Om? Bergiliran. Kalau biasanya walaupun mungkin sama waktu pembibitannya, tapi biasanya kalau rata-rata panen satu hari itu biasanya sekitar 2 atau 3 per 1000. Jadi panen
tiap hari paling sekitar 20-an atau 30 backlog. Nah, Terus sistem memasarkannya Om gimana? Ada pakai Instagram atau pakai blog atau gimana? kalau untuk awal-awal yang pertama untuk pemasaran biasanya pakai sosmed. Pakai Ya, sosmed. sosmed Itu bisa gimana tuh? di FB Marketplace, bisa di IG. Nah, seperti itu. Kemudian dengan melalui kawan-kawan. Jadi kita ini punya apa namanya? Punya persatuan jamur untuk di daerah Riau. Oh, komunitas gitu ya? Om? Komunitas, komunitas, jadi di situ untuk awalnya bisa juga. Jadi nanti kawan-kawan yang enggak punya atau kekurangan jamur, itu nanti biasanya jemput ke sini. Gitu. Sehari itu berapa pesanan gitu? Kalau situasi sekarang saat corona ini paling banyak sekitar 20 kilo lah satu hari. Karena corona ini Corona. berimbas juga ya Om berarti? Berimbas. Kalau biasanya sebelum corona ini normalnya minimal 40 kilo satu hari. Karena mungkin banyak yang orang beli ke sini tuh jamurnya untuk usaha gitu, entah jamur apa gitu dibuat. Iya, kalau rata-rata kesini jemput tuh kan agen-agen. Jadi agen tuh biasanya mereka nolak ke orang jamur crispy. Orang jamur crispy. Orang jamur crispy ini rata-rata 90% dikelola oleh mahasiswa. Oh, 90% dikelola oleh mahasiswa. Jadi sekarang karena mahasiswa libur pulang kampung, Oh, jadi iya, nggak iya. buka. Nah, itu masalahnya. Itu kendalanya. Jadi berimbas sekali terhadap Covid ini Om. Iya. Terus Om kalau untuk ini cabangnya ada nggak ekspansi Om? Kalau untuk cabang Pondok Jamur Yanti ini kita belum ada. Tapi Belum kalau mitra kita banyak. Oh, mitra banyak. Nah, Itu mitranya kayak mana Om? kalau- Franchise atau gimana? Nggak, kalau mitranya kita gini aja, mitra lepas saja. Jadi mereka beli backlog dari kita, kemudian kita tampung jamurnya gitu. Sekitar 8 atau 10 orang ada. Jadi jamur yang sekitar 20 sampai 40 kilo itu dari situ jamur. Harganya tuh beda-beda dah. Kalau misalnya dengan mitra itu harganya misalnya sekitar 18.000 sampai 20.000 per kilo. Jadi dengan resiko berapapun panen mereka itu kita yang tampung. Kita Oh, yang tampung. gitu. Berapapun panen mereka mau 10 kilo mau 20 kilo kan itu kita yang tampung. Kemudian kalau yang tanpa mitra istilahnya lepas gitu kan itu biasanya harganya 20.000. Nah, kemudian kalau pengepul jemput sini itu rata-rata sekitar 22.000 sampai 23.000 itu pengambilan minimalnya 10 kilo. Nah, kalau untuk eceran itu biasanya sekitar 35.000 sampai 40.000. Kalau seandainya ada Om orang yang mau mitra gitu kan, terus dia belum tahu cara pembudidayaan jamurnya itu gimana tuh Om? Gitu dia. Istilahnya yang namanya mitra itu kan kerjasama. Iya. Kerjasama itu mulai dari awal. Kalau misalnya mereka berniat mitra sama kami, mereka pesan backlog. Setelah pemesanan nanti kami akan ajarkan semuanya, mulai dari bagaimana pembuatan pondok jamur ini yang standar yang sesuai dengan jamur. Oh, ada standar juga. Ya ada, supaya nanti pada saat pemeliharaan itu mereka tidak susah untuk ngatur suhu, kelembapan sama sirkulasi udara di dalam tumbungnya. Tuh, kemudian cara perawatan backlognya seperti apa supaya backlognya tahan, buahnya bagus. Kemudian cara pemasaran seperti apa nanti kita akan ajarkan juga. Terus Om untuk cara pengukusannya itu saya masih penasaran. Itu tadi ngukusnya Om di drum besar. Itu cara Ya. pembakarannya Om gimana Om? Kalau kita kan ngukusnya itu pakai drum besar, itu 2 drum dijadikan satu untuk kapasitas sekitar 400 backlog. 400 backlog. 400 backlog sekali kukus. Jadi untuk pengukusannya itu kita pakai bahan bakar dari oli bekas. Oli bekas. Oli bekas, di samping mungkin harganya lebih murah, kemudian untuk mendapatkannya juga tidak terlalu susah Iya, seperti iya. itu. Tuh, kemudian oli bekas itu juga apinya lebih bagus daripada gas mungkin. Dia gas. Apinya lebih bagus ya Om? Lebih bagus, lebih kuat. Mungkin lebih banyak karbon dioksida yang dilepaskan. Ya oleh seperti api. itu mungkin lebih kuat lah untuk apanya. Kemudian untuk menghemat waktu juga jauh lebih singkat daripada pakai Ya, gas. karena gas mungkin apinya warna biru ya Om. Kalau pakai oli merah mungkin apinya. Bisa jadi. Kemudian prosesnya pun kan dorongan dengan oli bekas pakai blower itu untuk apa dapat tekanan yang lebih tinggi itu lebih mudah. Berarti didorong lagi pakai blower ya Om? Pakai blower ya, pakai blower. Nah, kalau untuk caranya yang pertama kepala kompor olinya itu kita panaskan dulu. Jadi kita teteskan sedikit oli, tambah sedikit bensin atau minyak tanah atau apalah supaya hidup apinya kan. Biarkan aja sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti setelah kepala kompornya itu panas, nah baru nanti ditembak pakai blower. Jadi anginnya sedikit-sedikit aja dulu, sedikit dulu nanti sampai situasinya
apinya itu udah mulai bagus, baru nanti dipulkan blowernya, baru diteteskan olinya sedikit-sedikit gitu. Nah, kemudian untuk ngatur apinya supaya apinya itu standar sesuai dengan blower itu, kekuatan blower itu disesuaikan dengan tetesan olinya. Nah, kalau tetesan olinya banyak, blowernya lemah, itu apinya besar tapi tenaganya tidak ada. Nah, tapi kalau misalnya olinya kecil, blowernya kuat, kekuatannya besar, apinya kecil, juga tidak seimbang. Jadi diseimbangkan antara kekuatan blower dan tetesan olinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk 400 itu biasanya habis waktu sekitar 10 jam. 10 jam. 10 jam. Berarti mulai pengukusannya itu dari jam berapa Om? Kalau kami biasanya mulai dari sekitar jam 10. Karyawan Om ada berapa orang Om? Kalau untuk karyawan ada karyawan tetap, ada karyawan panggilan dia. Oh, karyawan freelance gitu ya? Freelance, ya. Jadi kalau karyawan tetap mereka masuk tiap hari kan. Iya. Jadi mereka masuk tiap hari, itu apapun pekerjaan mereka kerjakan. Itu ada 2 orang. Berarti pekerjaannya enggak ini bidang ini Enggak, kan gitu ya? enggak. Semuanya. Ya, mulai dari kadang aduk, kadang masukkan blokingnya masuk dalam plastik kan, kadang ukus dia, kadang bibit, kadang rapi-rapikan, seperti itu 2 orang yang karyawan tetap. Dan kalau karyawan yang panggilan itu ada 4 orang. Memang khusus blockingnya dia untuk masuk.